Halo, pada pembelajaran kimia farmasi hari ini, saya akan membahas mengenai biomolekul. Tetap bersama saya, Niwayan Krisnadewi. Pada umumnya, biomolekul dibedakan menjadi 3, yaitu karbohidrat, protein, dan lipid. Biomolekul merupakan senyawa organik yang dapat ditemukan dalam tubuh makhluk hidup. Pada umumnya, biomolekul ini adalah senyawa yang berukuran relatif besar. Biomolekul dianggap sebagai turunan hidrokarbon. Nah, pertama, kita akan membahas tentang karbohidrat. Karbohidrat merupakan senyawa turunan hidrokarbon dengan rumus CnH2OM, di mana harga M dan N bisa sama ataupun berbeda. Jika N dan M sama dengan 6, maka rumus karbohidratnya adalah C6H12O6. Senyawa karbohidrat dibedakan menjadi 3 bagian, yakni monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Monosakarida atau karbohidrat yang paling sederhana dan tidak dapat dihidrolisis menjadi karbohidrat yang lebih sederhana lagi. Misalnya glukosa, fruktosa, ribosa, dan galaktosa. Nah, monosakarida ini juga ada klasifikasinya loh. Yang ada gugus aldehid namanya aldosa. Contohnya, glukosa yang bisa kalian dapatkan di sumber nasi. Dan dari gugus keton namanya ketosa. Contoh senyawanya adalah fruktosa yang kalian bisa dapatkan di buah-buahan. Fruktosa adalah karbohidrat yang paling manis. Yang kedua, glukosa. Yang selanjutnya, galaktosa, terus sukrosa, maltosa, dan laktosa. Laktosa ini bisa kalian dapatkan di susu. Nah, jenis yang kedua adalah disakarida, yaitu karbohidrat yang dihidrolisis terurai menjadi 2 molekul sakarida. Contohnya, sukrosa terdiri dari 1 molekul glukosa dan 1 molekul fruktosa. Jadi gabungan ya antara glukosa dan fruktosa menjadi sukrosa. Selanjutnya, kita akan membahas tentang polisakarida, yaitu karbohidrat yang bila dihidrolisis terurai menjadi banyak atau lebih monomer. Contohnya amilum yang merupakan polimer dari glukosa. Baik, itu dulu dari klasifikasi glukosa. Sekarang kita move to the protein. Protein banyak sekali kita temukan di daging dan daging dan kacang-kacangan. Protein juga banyak di putih telur. Protein merupakan polimer dari asam amino. Massa molekul relatifnya berkisar dari 6.000 hingga beberapa juta. Unsur penyusun protein adalah C, H, O, dan N. Klasifikasi protein. Berdasarkan bentuk, protein dibagi menjadi protein globular dan filamen. Enzim dari hemoglobin atau sel darah merupakan contoh protein globular. Sedangkan keratin pada rambut dan kolagen merupakan contoh protein filamen. Jadi kalau kalian mau rambut kalian sehat, kulit kalian bagus, dan sistem transportasi tubuh kalian bagus, ya makan banyak makanan yang mengandung protein. Yang kedua, berdasarkan fungsi, protein berdasarkan fungsi dibagi menjadi enzim sebagai biokatalisator reaksi kimia dalam tubuh, hormon yang mengatur aktivasi sel, antibodi yang merupakan pelindung dari segala macam penyakit, protein transport untuk memiliki kemampuan mengikat dan memindahkan ion spesifik dalam aliran darah, protein kontraktil yang berfungsi memberikan kemampuan sel dalam organisme untuk bergerak, dan yang terakhir protein nutrien sebagai penyimpan cadangan makanan. Lalu, yang terakhir kita urutkan berdasarkan komposisi protein, di mana dibagi menjadi protein tunggal dan protein majemuk. Protein tunggal ya terdiri dari monomer asam amino, namun protein majemuk itu tersusun dari monomer asam amino dan gugus lain. Sekarang kita sudah masuk ke biomolekul terakhir, yaitu lemak.
Ayo, siapa di sini yang takut lemak? Kalian tahu nggak kalau lemak itu ada yang baik loh? Lipid atau lemak merupakan kelompok biomolekul yang terdiri dari beragam senyawa organik tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut-pelarut organik nonpolar, seperti kloroform dan ether. Penggolongan lipid cenderung didasarkan pada sifat fisik, bukan pada struktur senyawanya. Lipid atau lemak ada yang jenuh, ada yang tidak jenuh. Lemak jenuh sering sekali disebut sebagai lemak jahat. Bila dikonsumsi secara berlebihan, jenis lemak ini dapat meningkatkan resiko terjadinya berbagai penyakit berbahaya, seperti jantung dan stroke. Oleh karena itu, penting untuk membatasi konsumsi makanan yang mengandung lemak jenuh. Contohnya, makanan cepat saji, daging merah, makanan yang digoreng, kue, atau biskuit dalam kemasan. Lemak tak jenuh adalah salah satu jenis lemak yang baik untuk tubuh. Berbeda dengan jenis lemak lainnya yang merugikan seperti lemak jenuh, lemak tak jenuh ini justru memberikan banyak manfaat bagi tubuh. Contohnya, kacang-kacangan, misalnya kacang tanah, kacang mete, kacang almond, minyak zaitun, selai kacang, dan alpukat. Itu saja dulu materi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan selamat belajar.